Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya, Syarifatul Safiyah. Kali ini kita akan belajar dari KD 3.5 bab fungsi. Sekarang saya akan bahas lebih detail lagi tentang fungsi. Jenis-jenis fungsi. Jangan lupa subscribe channel saya. Tombolnya ada di bawah dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab fungsi mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal. Maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa menulis pertanyaannya di dalam kolom komentar bawah. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran video ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Pembelajaran yang keempat, langsung saja kita belajar tentang jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ini ada 3, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Kita belajar tentang fungsi linear terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi kehidupan sehari-hari dari fungsi linear. Fungsi linear merupakan salah satu fungsi yang paling sederhana di dalam matematika. Nah, di sini ada 3 aplikasi contoh kehidupan sehari-hari menggunakan materi fungsi linear. Contoh yang pertama, ketinggian pesawat dan suhu udara. Kemudian ada hubungan penawaran dengan ketersediaan barang. Terus ada hubungan jarak dan waktu yang ditempuh. Nah, dari ketiga aplikasi ini nantinya akan menggunakan grafik yang berupa garis lurus. Nah, untuk mendalami materi fungsi linear, kita langsung ke definisinya. Fungsi linear dinyatakan sebagai berikut: fx sama dengan mx plus a, di mana m adalah gradien. M ini adalah gradien. Dan fungsi linear bisa disebut juga fungsi yang berderajat 1 atau fungsi pangkat 1. Langsung saja kita ke contoh soal 8.8. Nah, untuk soal 8.8 ini saya akan mengerjakannya lebih detail lagi untuk menjawabnya. Dalam soal 8.8 ini, gambarlah suatu garis yang melalui titik 2,3 dan mempunyai gradien setengah. Tadi kita sudah dapat bahwa kalau garis dari fungsi linear itu sama dengan Y sama dengan mx plus a, di mana m adalah gradien. Nah, karena gradiennya setengah, maka kita bisa menulisnya Y sama dengan 1/2 x plus a. Nah, kemudian dia berada di titik apa? 2,3, di mana 2 adalah nilai x dan 3 adalah nilai y. Maka kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan y sama dengan setengah x plus a, sehingga saya tulis lagi y sama dengan setengah x plus a, di mana y nilainya 3, 1/2, di mana x-nya nilainya 2 plus a, sehingga 3 sama dengan 1 plus a. A sama dengan 3 kurangi 1, sehingga A nilainya 2. Oke, A-nya sudah ketemu 2. Nah, selanjutnya kita akan menggambar sebuah grafik. Dari sini kita bisa menentukan persamaan dari fungsi linear, di mana persamaannya kita kenal ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, di mana koefisien x adalah berapa? 2.
Jadi di sini ada 2x plus BY, koefisien dari Y adalah 3. Nah, di sini ditulis 3Y dan C adalah konstanta sama dengan 2. Karena di sini A-nya 2, kalau dimasukkan di C sama dengan min 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis fungsi linier. Nah, terus gimana gambar grafiknya? Maka kita menentukan titik X dan Y dengan melalui persamaan 2X plus 3Y min 2. Maka kita buat kotak. Ini X, ini Y. Oke. Jika X-nya 0, maka Y-nya nanti ketemu berapa? Jika X-nya 0, maka Y-nya ketemu 2/3. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya ketemu, ini 0. Berarti ketemu 1 ya. Oke. Untuk ini enggak saya jelaskan lagi. Kalian bisa mensubstitusikan. Jika X-nya 0, berarti ini dimasukkan 0. Dari 2 kali 0 plus 3 min 2 sama dengan 0. Maka 3Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2/3. Oke. Nah, kalau X-nya Y-nya 0, maka X-nya nanti ketemu 1. Oke. Dari sini kita bisa menggambar sebuah grafiknya. Oke, kita gambar dulu grafik koordinat X dan koordinat Y. Kita menulisnya 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Nah, di mana X-nya 0, Y-nya 2/3. Berarti taruh sini. Berada di sini. Kemudian Y-nya 0 dan X-nya 1 berarti sini. Nah, setelah itu kita tarik garis. Maaf. Kita bisa tarik garis langsung. Nah, ini merupakan garis Y, garis 2Y. Ini ya, garis 2X maksudnya, maaf. 2X plus 3Y min 2. Garis 2X plus 3Y min 2. Nah, ini merupakan suatu grafik fungsi linier. Oke. Itu untuk menjawab soal 8.8. Kita sudah menjawab soal 8.8. Selanjutnya kita akan ke persamaan garis yang bergradian M dan melalui titik X1 dan Y1. Kalau ada titik X1, Y1, maka rumusnya menggunakan Y-1 sama dengan M kali X-X1. Nah, langsung saja ke soal 9.9. Tentukan persamaan garis yang bergradian -1 dan melalui titik -2,3. Maka kita jawab ke lembaran ya. Sebentar. Untuk menjawab soal 9.9, maka kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y min Y1 adalah X1-nya min 2 dan Y1-nya adalah 3. Dan M-nya adalah min 1. Maka kita substitusikan di sini. Y min 3 sama dengan min 1 kali X min kali min 2. Nah, Y min 3
Nah, min kali X sama dengan min X, min kali plus 2 sama dengan plus min 2, maaf. Min kali min plus 2 plus kali min 2. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang kosanta. Y sama dengan min X, min 2 plus 3. Sehingga Y sama dengan min X plus 1. Nah, untuk mengumpulkan kebersamaan sama dengan 0, maka Y-nya kita pindah ke ruas kiri, atau X-nya pindah ke ruas kanan, biar positif. Sehingga X plus Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis melalui titik min 2, 3 dengan gradien min 1. Oke, untuk menjawab soal 9.9 sudah selesai, maka kita akan belajar ke selanjutnya. Pelajaran selanjutnya kita akan ke fungsi kuadrat. Fungsi f yang memetakan R ke R yang didefinisikan sebagai f X yang memetakan AX kuadrat plus BX plus C dengan A, B, dan C anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 disebut berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Fungsi umum fungsi kuadrat adalah f memetakan X ke AX kuadrat plus BX plus C adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan grafik fungsi kuadrat itu disebut kurva parabola. Nah, langkah untuk menggambar suatu fungsi kuadrat, maka tentukan titik potong kurva dengan sumbu X dan Y, tentukan titik puncaknya, letakkan titik tersebut pada koordinat kartesius, kemudian menggunakan beberapa titik uji dan hubungkan titik dengan kurva. Nah, ini langkah-langkah untuk menggambar suatu parabola. Harus menentukan titik potong X dan Y dulu, titik puncak, kemudian diletakkan di koordinat kartesius. Oke, kita langsung ke contoh soal 10.10. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 2X plus 4. Oke, kita langsung jawab ke lembaran baru. Dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas, langkah-langkah sederhana dari fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menentukan titik potong kurva dengan sumbu X dan Y. Nah, di dalam soal ada persamaan Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Nah, untuk menentukan titik potong kurva sumbu X dan Y, maka kita misalkan dulu, kita mencari atau kita menentukan sumbu X, titik potong sumbu X, maka X-nya kita misalkan 0, maka X kita misalkan 0 dari persamaan apa? Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4, sehingga X-nya nanti kita ganti nilainya 0. Y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 min 2 kali 0 min 4. Sehingga Y sama dengan 0 kali 2 kali 0 kan 0, kurangi 2 kali 0, 0, sehingga Y-nya min 4. Maka diperoleh titik X-nya 0 dan Y-nya min 4. 0, min 4 ini merupakan titik potong atau yang saya singkat tipot. Tipot Y, titik potong di Y. Nah, sekarang gantian titik potongnya di X, maka kita balik Y-nya sama dengan 0 dengan menggunakan persamaan Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Sehingga di sini saya tulis Y sama dengan 0 dan
Y sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Y-nya kita masukkan 0, maka sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Nah, karena di sini adalah bilangan genap yang bisa dibagi setengah, maka kita perkecil, dikali setengah. Bisa dikali setengah. 2 dikalikan setengah sama dengan 1 ya, berarti x kuadrat min 2x kalikan setengah min x min 4 kalikan setengah sama dengan min 2. Nah, kalau sudah sederhana, maka kita bisa pemfaktoran. Pemfaktoran dari x kuadrat min x min 2 sama dengan x berapa kali berapa yang hasilnya min 2 dan dijumlahkan hasilnya min 1, maka bisa 1 dan 2, dan 1 ini positif dan 2 negatif ya. Nah, x sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah menemukan titik x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2, sehingga kita bisa menulis titik koordinat x-nya min 1, y-nya 0, atau x-nya 2 dan y-nya 0. Maka kita bisa menulis titik potong di x atau tipot x. Nah, kita perlu tanda dulu ya, ada 2 tadi yang kita cari, di mana titik potong y ketemu berapa? 0, min 4, dan titik x ketemu min 1,0 atau 2,0. Nah, langkah selanjutnya maka kita cari apa tadi langkah yang kedua? Titik puncak. Masih ingatkah rumus mencari titik puncak? Masih dong. Nah, apa sih rumusnya titik puncak di semester 1 ya? Semester 1 titik puncak rumusnya kalau x itu apa? Kalau x min b per 2a, dan kalau di titik y d per 4a. Oke. Nah, min b per 2a ini dari mana? Maka kita bisa lihat kebersamaan dari soal 10.10. Oke, kita lihat dulu persamaannya tadi berapa? Y sama dengan 2x min 2x kuadrat min 2x min 4. Kita tulis ya, y sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Oke, benar nggak? Ya, benar. Oke, nah nilai A adalah 2, nilai min 2 adalah B, nilai min 4 adalah C. Nah, A, B, C ini kita masukkan ke titik puncaknya. Nah, di sini ada rumus min B, sehingga min B-nya berapa? Min 2, berarti min kali min 2 per 2. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2 dikalikan 2. Nah, D itu rumusnya min B kuadrat min 4 AC. Pakai ditulis. Oke, di sini saya tulis D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Oke, dari sini per apa? Per 4A. Oke, saya tulis lagi. 2 kali 2 plus 2. 2 kali 2, 4. Oke. Nah, dari sini B kuadrat, maka B-nya min 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian min 4AC, A-nya 2, C-nya min 4, sehingga min 8. Min 8 dikalikan 4 sama dengan min 4 plus 32. Oke. Nah, per 4 dikali A-nya berapa? 2. Oke.
sehingga menjadi 2/4,36/8. Oke. Dari sini bisa kita sederhanakan, bisa berapa? Oke. 1/2, min apa plus ini? 36 dibagi 8 bisa dibagi berapa? Ini min ya. Ini min. Oke. Sehingga min 9 dibagi 4, 9, 8 bagi 4, 2. Sehingga titik puncaknya menjadi setengah koma min 9/2. Ini titik puncak atau tipun, titik puncaknya. Oke, kita bisa menandai hasilnya ini adalah titik puncak. Oke. Selanjutnya kita gambar parabolanya dengan menggunakan suatu titik koordinat dulu. Maka kita gambar dulu titik koordinat. Oke. X-nya kita letakkan di sini. Oke. Kalau sudah, maka kita tandai. Oke, ini 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada 0, 1, 2, 3. Di sini negatif min 1, min 2. Oke. Selanjutnya di sini ada min 1, min 2, min 3, dan min 4. Oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan dulu. Tadi kita peroleh titik berapa aja? Titik 0, min 4, min 1,0, dan 2,0. Maka kita hubungkan dulu. Dihubungkan 0, min 4. Berarti di sini ya. 0, min 4. Kemudian 2,0, terus min 1,0. Oke. Terus titik puncaknya berapa? Titik puncaknya X-nya setengah dan min 9/2. Kalau kita jadikan pecahan campuran berarti 4 berapa? Kalau min 9/2 sama dengan min 4 sisa 1/2. Oke, berarti 4,5. Oke, berarti sini ya. Di sini titik puncaknya. Oke, kalau sudah maka kita tarik garis. Nah, ini merupakan suatu parabola. Nah, dengan apa garisnya? Y sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Nah, sudah selesai untuk menjawab grafik parabola dari soal 10.10. Oke. Selanjutnya kita akan bahas ke fungsi pecahan, fungsi rasional. Fungsi pecah adalah fungsi yang dirumuskan f(x) sama dengan bx dibagi gx dengan bx, dan gx merupakan suku banyak dalam x dan gx sama dengan 0 pada domainnya. Langkah-langkahnya sama seperti fungsi kuadrat atau parabola, di mana perbedaannya kalau fungsi kuadrat tadi menggunakan parabola, tetapi kalau pecahan menggunakan asimtot. Ada 3, asimtot datar, tegak, dan miring. Oke, kita baca ke langkah 1, menentukan titik potong dengan sumbu x dan y. Oke, sama kan? Sama dengan fungsi kuadrat. Yang kedua ini beda, menentukan asimtot datar, tegak, dan miring. Apa itu asimtot datar, tegak, miring? Nanti di next slide selanjutnya.
Membuatkan tabel dengan grafik terletak di sumbu X bernilai positif dan kalau terletak di bawah sumbu X bernilai negatif. Yang kelima, menentukan nilai ekstrim fungsi hanya untuk fungsi pecahan tertentu. Kemudian angka yang keenam, menentukan titik bantu. Dan yang ketujuh, mensketsa kurva. Nah, kita perdalam lagi. Apa itu asimptot? Di sini ada jenis-jenis asimptot fungsi pecah. Asimptot tegak itu dengan syarat bila penyebutnya suatu bilangan yang penyebutnya itu bernilai 0. Nah, itu asimptot atau grafiknya mesti tegak. Nah, kalau datar, apabila nilai X-nya itu tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Kemudian asimptot miring hanya untuk jenis fungsi rasional yang bilangannya mempunyai derajat lebih tinggi satu daripada penyebutnya. Jadi ini ada nilainya, mesti gambarnya nanti asimptot miring. Oke.